Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita simak satu warisan spiritual yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan amalan ayat 7, sebuah wirid yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan tercantum dalam kitab Tariqun Najah karya Syekh Qasim Hussein Aud. Sahabat beriman, dalam kehidupan yang penuh tantangan, fitnah dan cobaan, kita sebagai hamba sering merasa khawatir akan keselamatan diri, baik secara lahir maupun batin. Maka dari itu, Rasulullah tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa bekal perlindungan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan amalan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki keutamaan luar biasa. Salah satunya adalah amalan ayat 7 ini. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Ali, maukah aku ajarkan kepadamu suatu bacaan? Jika seluruh penghuni langit yang 7 dan bumi yang 7 berkumpul untuk menyakitimu, mereka sama sekali tidak akan mampu menyakitimu." Sayyidina Ali menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Bacalah ayat 7 ini, kemudian tiupkan ke arah depanmu, belakangmu, atas, bawah, kiri dan kananmu. Tiupkan pula ke seluruh anggota tubuhmu." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Ali, barang siapa membaca ayat 7 ini secara konsisten, maka Allah akan menghapuskan darinya 70.000 keburukan, memberikan 70.000 kebaikan, memberinya 70.000 istana di surga, 70.000 bidadari, 70.000 pelayan, serta 70.000 pakaian dari sutra surgawi yang tak ternilai keindahannya kecuali oleh Allah semata." Bahkan Rasulullah menjelaskan, barang siapa membaca dan membawa amalan ini, lalu ia mendatangi para raja atau pemimpin, maka mereka akan memuliakannya. Dan siapapun yang membawa dan membaca ayat ini, maka pada hari kiamat Allah akan menghapus dosa-dosanya, walaupun seharusnya ia berhak mendapat siksa. Inilah 7 ayat yang dimaksud. Yang pertama, surah At-Taubah ayat 51.
Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Lalu yang kedua, surah Al-An'am ayat yang ke-17. Wa iyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat yang ketiga adalah surah Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'udaha kullun fi kitabim mubin. Kemudian ayat yang keempat diambil dari surah Hud ayat yang ke-56. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum wa min dabbatin illa huwa akhidhum binassiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Kemudian yang kelima adalah surah Al-Ankabut ayat yang ke-60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmil rizqahallahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul 'alim. Kemudian ayat yang ke-6 dari surah Fatir ayat yang kedua. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Lalu ayat yang ke-7 diambil dari surah Az-Zumar ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurin al-hunna kashifah dhurihi au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih kul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Lantas bagaimana cara mengamalkannya? Yang pertama, tawassul terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah menjadikan beliau sebagai wasilah doa dengan mengikuti sunnah beliau, mencintai dan menaati ajaran beliau serta menjauhi larangannya. Dan yang kedua, setelah itu bacalah ketujuh ayat tersebut satu kali di waktu pagi dan satu kali di waktu sore. Lalu tiupkan ke arah 6 penjuru tubuh, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, dan seluruh anggota tubuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah amalan yang sangat agung. Ia bukan hanya perlindungan dunia, tapi juga bekal akhirat. Mari kita hidupkan kembali warisan Rasulullah ini dengan istiqomah, keikhlasan, dan tawakal penuh kepada Allah. Semoga dengan wasilah amalan ayat 7 ini, kita semua dilindungi dari segala bala, dijauhkan dari segala kejelekan, lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.